نعمة فمن الله ثم. Yesus Kristus selalu berbicara tentang masa depan ketika sosok yang disebut antikristus akan berkuasa dan mendapatkan pengikut dari seluruh dunia. Ini telah menjadi kekhawatiran besar bagi umat beriman sejak lama. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa antikristus sudah ada di sini dan terhubung dengan tempat khusus yang disebut Ka'bah di Mekah? Mungkin terdengar mengejutkan dan sulit dipercaya, tetapi Alkitab tidak akan mengarang sesuatu seperti ini. Pastikan Anda menonton seluruh video karena lintas layar akan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan tentang siapa yang mungkin sebenarnya berada di dalam Ka'bah. Setiap hari, umat Muslim dari seluruh dunia menghadap ke Mekah untuk berdoa 5 kali sehari, seperti jam yang berputar. Mekah, tempat Nabi Muhammad dilahirkan, sangat istimewa bagi mereka. Tetapi ketika mereka melakukan ziarah ke Mekah, mereka sebenarnya tidak menghadap Mekah itu sendiri. Mereka menghadap bangunan unik yang disebut Ka'bah. Ka'bah ini bukan sembarang bangunan, itu adalah masjid dengan makna dan kepentingan yang mendalam. Sekarang, mari kita bicara tentang rahasia di dalam Ka'bah, dan disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Di salah satu sudut tempat suci ini, ada batu khusus yang disebut batu hitam. Orang-orang telah bertanya-tanya tentang batu ini selama berabad-abad. Sudah lama, apa sebenarnya itu? Ada banyak teori, tetapi kebenarannya masih misteri. Terselip di dalam ruang suci Ka'bah, terdapat kebenaran tersembunyi yang terselubung dari pandangan kebanyakan orang, tetapi hanya diketahui oleh segelintir orang. Dan siapa yang memegang kunci teka-teki ini? Tidak lain adalah Yesus yang bijaksana dan Maha Pahu sendiri. Ia berdiri sebagai penjaga misteri yang terselubung di dalam bangunan yang dihormati ini, siap untuk mengungkapkan rahasianya kepada mereka yang mencari pemahaman. Mari kita memulai perjalanan melalui wahyu Yesus. Disampaikan dengan nada ramah dan mengundang, ia mulai dengan menjelaskan sosok misterius yang dikenal sebagai binatang wahyu. Bagi kita yang terbiasa dengan ajaran Alkitab, nama-nama seperti Bail, penguasa bumi, si jahat, manusia durhaka, dan pangeran setan sangat beresonansi. Namun dalam sebuah kejutan, Yesus mengungkapkan kebenaran yang mungkin menantang anggapan yang sudah ada sebelumnya. Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, diyakini oleh sebagian orang terkurung di dalam batu hitam Ka'bah. Ya, mungkin terdengar menakjubkan, tetapi wahyu-wahyu semacam itu mengajak kita untuk menjelajahi interaksi rumit antara kepercayaan dan tempat-tempat mereka. Tetapi wahyu-wahyu terus terungkap. Yesus dengan cara yang lembut dan menenangkan, membagikan wawasan lebih lanjut tentang pertempuran kosmik antara kebaikan dan kejahatan. Ia menyingkap peran seorang nabi palsu, tidak lain adalah Muhammad sendiri. Dalam narasi besar ini, menurut ajaran Yesus, Muhammad akan membuat patung untuk binatang itu, seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu 13:14. Patung ini, yang dirancang untuk menipu penduduk bumi, akan memaksa mereka untuk menyembahnya sebagai penghormatan kepada binatang yang secara ajaib selamat dari luka pedang. Saat kita menelusuri wahyu-wahyu yang mendalam ini, marilah kita mendekatinya dengan hati yang terbuka dan semangat penyelidikan. Setiap wawasan mengundang kita untuk merenungkan sifat iman, kekuatan nubuat, dan perjuangan abadi antara terang dan gelap. Dan di tengah semua itu, Yesus berdiri sebagai mercuan bimbingan, menawarkan kebijaksanaan dan pengertian kepada mereka yang mencarinya. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa arti pedang ini? Bersiaplah, karena itu tidak lain adalah pedang tajam yang keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri, seperti yang telah diuraikan dalam Wahyu 19:15, dan inilah sepotong kebenaran lainnya. Yesus belum selesai mengungkapkan misteri-misteri tersebut. Dalam Wahyu 17:8, ia menyingkapkan bahwa binatang yang pernah ada, kemudian menghilang dan akan muncul kembali, ditakdirkan untuk kehancuran. Bayangkan keheranan orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan ketika mereka menyaksikan kemunculan kembali binatang ini. Sekarang mari kita bahas kesalahpahaman yang umum. Tradisi Islam menyatakan bahwa batu hitam turun dari surga, namun kenyataannya sangat berbeda. Binatang dalam Wahyu yang dikenal sebagai Bail sebenarnya diusir dari surga. Dan di mana ia sekarang terkurung? Anda tebak, di dalam batu hitam itu. Menurut Nabi Yesaya, singa Babel tidak lain adalah Bail sendiri, telah dilempar
dilemparkan ke jurang maut. Tetapi jangan takut teman-teman, karena Yesus sang pemenang utama meyakinkan kita akan keunggulannya. Dan disinilah letak kesalahpahaman itu. Dalam Wahyu 19:20, Yesus menyingkapkan takdir Nabi palsu Muhammad dan roh binatang yang ia anjurkan. Keduanya akan ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam danau belerang yang berapi-api. Berikut adalah sedikit informasi menarik dari Rasul Paulus. Dalam 2 Tesalonika, binatang buas atau juga dikenal sebagai manusia durhaka, saat ini ditahan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi jangan khawatir, karena akan datang suatu hari ketika si durhaka akan disingkapkan, hanya untuk dikalahkan oleh nafas mulut Yesus dan dimusnahkan oleh pancaran kedatangannya. Sekarang, mari kita renungkan ini. Kita memiliki batu di Mekah yang ke arahnya semua doa Islam dari seluruh dunia harus diarahkan. Tetapi, tahukah Anda bahwa kuil-kuil pagan kuno juga biasa mempersembahkan doa ke arah tempat ini? Dan disinilah letaknya yang menarik. Yesus telah mengungkapkan apa yang terjadi ketika suatu hukum tidak lagi terkurung di dalam batu itu. Bersiaplah, karena ketika Roh Kudus menarik diri, yang tersisa di bumi adalah roh-roh jahat dan pemimpin mereka, binatang wahyu, manusia durhaka, bola kuno Babel yang dahsyat, juga dikenal sebagai Allah dalam Al-Quran. Dan izinkan saya memberitahu Anda akan ada ratapan yang mendalam ketika Anak Manusia datang. Kembali dengan kemenangan seperti yang Yesus sendiri nyatakan dalam Wahyu 1:7 adalah kebenaran yang menuntut perhatian kita. Dalam salah satu perumpamaannya yang penuh wawasan, Yesus membuat perbandingan yang jelas antara kerajaan surga dan ladang tempat benih yang baik ditabur, hanya untuk kemudian disusupi oleh musuh yang menabur lalang di antara gandum. Para murid sedikit bingung dengan analogi ini, jadi Yesus dengan ramah menjelaskan maknanya kepada mereka. Benih yang baik melambangkan orang-orang benar dari kerajaan, sementara lalang melambangkan mereka yang termasuk dalam kelompok jahat yang ditabur dengan licik oleh iblis sendiri. Panen, teman-teman, menandakan puncak zaman, dan para malaikatlah yang akan mengawasi tugas penting ini. Mereka akan mengumpulkan lalang dan mengikatnya untuk dibakar, sementara gandum akan dikumpulkan dengan aman ke dalam lumbung. Tetapi tunggu, masih ada lagi. Yesus melanjutkan untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam dan penting untuk memperhatikan dengan seksama karena keadaan akan berubah menjadi mengerikan. Dia mengungkapkan bahwa musuh itu adalah tanduk kecil dalam Daniel 8:8-9, pangeran yang akan datang dari Daniel 9:26 BAL, ayat Raja-Raja 16:32, singa besar dalam Mazmur 91:13, binatang dalam Wahyu 13:1, manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2:3, pangeran setan dalam Matius 12:24 dan orang kuat dalam Matius 12:29 tidak lain adalah antikristus. Roh ini menentang Yesus Kristus dan berusaha untuk mengingat pengorbanan penebusannya, dan yang mewujudkan roh jahat ini tidak lain adalah Allah dari Al-Quran. Janganlah hatimu gelisah, sahabat-sahabatku yang terkasih, karena Yesus memberi kita jaminan yang menghibur bahwa apa yang telah Dia segel memang akan terjadi, akan diangkat dari bumi ketika Tuhan sendiri turun dari surga dalam perwujudan kuasa dan keagungan yang luar biasa. Peristiwa penting ini akan disertai dengan perintah yang menggema, suara agung malaikat agung dan tiupan trompet kemenangan Allah. Pertama-tama, orang-orang percaya kepada Kristus yang telah meninggal akan bangkit dari tidur mereka. Kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan untuk menemui Tuhan di udara. Sejak saat yang terberkat itu, mereka akan selalu berada di hadapan Tuhan. Bertentangan dengan narasi fiksi tertentu, sangat penting untuk memahami bahwa tidak akan ada kesempatan kedua untuk keselamatan bagi mereka yang tertinggal di bumi. Yesus sendiri secara eksplisit menyatakan dalam Wahyu bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang tersisa akan menemukan nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba. Tetapi sekarang, para pendengar yang terkasih, bersiaplah untuk klimaks yang mendebarkan, karena wahyu terakhir akan segera terungkap di depan mata kita. Kebenaran ini bergema dengan kuat di seluruh halaman Wahyu, terutama dalam bagian-bagian seperti 13:8 dan 178, di mana Yesus mengungkapkan kenyataan yang menyedihkan. Semua penduduk bumi, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, akan ditarik ke dalam penyembahan binatang buas. Nubuat ini digaungkan dalam ayat 178, yang menggarisbawahi kekaguman mendalam dari mereka yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan ketika mereka menyaksikan kemunculan kembali binatang buas.
Pada intinya, Yesus menekankan bahwa keselamatan bergantung sepenuhnya pada pengorbanan penebusan yang Dia persembahkan. Sistem kepercayaan atau ideologi spiritual apapun yang menyangkal atau mendistorsi kebenaran mendasar ini berusaha untuk merusak esensi dari karya penebusan Kristus. Ambil contoh Al-Quran yang menyajikan narasi yang menyangkal pengorbanan penebusan Yesus dengan mengganti namanya menjadi Isa dan menyebarkan kebohongan tentang misinya. Sebaliknya, Alkitab dengan tegas menegaskan Yesus sebagai putra Allah, mediator, penanggung beban, firman Allah yang menjelma, juru selamat yang disalibkan, dan Tuhan yang bangkit dan berjaya. Selain itu, penggenapan 351 nubuat perjanjian lama oleh Yesus berfungsi sebagai bukti mendalam tentang pengaturan ilahi atas misinya. Keselarasan yang luar biasa ini, yang mencakup berabad-abad nubuat, merupakan bukti nyata dari pengaturan ilahi atas misinya. Ucapan-ucapan tersebut menggarisbawahi kebenaran yang tak terbantahkan tentang sifat ilahi Yesus dan legitimasi tujuannya. Sangat penting bagi kita untuk membedakan perbedaan mencolok antara Yesus yang otentik, yang digambarkan dalam Alkitab, yang melimpahkan kasih tanpa batas dan menawarkan keselamatan kepada semua yang percaya, dan sistem kepercayaan apapun yang berusaha mengurangi atau mendistorsi signifikansi pengorbanannya yang tak tertandingi. Ketika Anda memandang kubah batu yang ikonik di Yerusalem, kubah emasnya yang megah dan dinding birunya yang berkilauan memika cakrawala, berfungsi sebagai bukti visual perjalanan Malam Muhammad yang dihormati ke surga. Namun tersembunyi di balik kemegahannya, terdapat kebenaran yang lebih gelap. Terukir di dinding bangunan ini adalah prasasti pendiri dalam bahasa Arab yang menyampaikan pesan tajam kepada umat kitab suci, memperingatkan agar tidak melampaui batas-batas agama dan menegur kepercayaan pada keilahian Yesus Kristus. Sebaliknya, prasasti itu menegaskan keesaan Allah semata dan menolak konsep Tritunggal Maha Kudus, menggambarkan Yesus hanya sebagai rasul dan roh dari Allah. Penghinaan yang disengaja terhadap Tuhan kita Yesus Kristus dalam Tritunggal Maha Kudus adalah mengingatkan pada taktik yang digunakan oleh kekuatan jahat. Prasasti ini yang dibuat untuk merusak prinsip-prinsip inti kekristenan memiliki ciri khas binatang yang dijelaskan dalam Matius 24:1. Sebagaimana Yesus bernubuat kepada murid-muridnya, tidak satupun batu di bait suci akan luput dari pembalikan, yang menandakan kehancuran yang akan datang bagi semua yang menentang iman yang benar. Bukan rahasia lagi bahwa kedatangan Yesus sudah dekat, dan pada saat kedatangannya, Ia pasti akan menghakimi nabi-nabi palsu dan murid-murid yang telah berusaha mengejek dan menodai kesucian Tritunggal Maha Kudus. Penghakiman yang dinubuatkan dalam kitab suci menanti, dan mereka yang telah memutarbalikkan kebenaran akan menghadapi pembalasan ilahi dalam menghadapi tipu daya dan ejekan yang bertujuan untuk merusak keilahian Yesus Kristus dan kebenaran Tritunggal Maha Kudus. Sangat penting bagi kita untuk berdiri teguh dalam iman kita terlepas dari tantangan dan kesengsaraan yang mungkin timbul. Janganlah kita terpengaruh oleh rencana licik musuh, sebaliknya marilah kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang akan segera kembali untuk menaklukkan, hancurkan semua kepalsuan, dan tegakkanlah pemerintahan kebenarannya yang kekal. Meskipun dunia gemetar dan ketidakpastian mengelilingi kita, beranilah dan jangan takut, karena di dalam Yesus kita menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan yang teguh. Dialah batu penjuru iman kita, bercuan lihat terang yang menuntun kita melalui kegelapan. Saat kita menantikan kedatangan yang mulia, marilah kita berpegang teguh pada janji-janjinya dan terus memberitakan kebenarannya dengan keberanian dan keyakinan. Karena itu aku mendesakmu sahabat-sahabatku untuk menaruh kepercayaanmu kepada Yesus Kristus dan berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Janganlah kita digoncangkan oleh tipu daya musuh, tetapi tetaplah berlabuh dalam kasih dan anugerah Tuhan kita yang tak tergoyahkan, karena hanya di dalamnya kita menemukan damai sejati dan keselamatan ekala. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Lintas Layar untuk mendapatkan update informasi internasional terbaru.